Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang. Bersama saya Ibtisam Unimazada. Dalam podcast kali ini mengangkat tema Desa Tangguh Bencana. Yang kita ketahui bahwasannya sumber daya manusia ini mempunyai banyak akses, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita tahu greget ataupun gila kegiatan itu bisa menjadi pemicu sebagai desa yang mati suri. Terkadang seperti itu. Maka dari itu narasumber yang tidak kalah pentingnya, yang luar biasa pada malam hari ini kita undang bersama. Di sebelah kiri saya ada Kak Abu Aptar, sebelah kiri banget nih ya berarti. Ada Kak Redi Rifai Maulani. Oke, baik. Dari kelurahan ataupun dari desa ya, lebih tepatnya Desa Pasean. Untuk Kak Redi Rifai Maulani sebagai ketua ataupun koordinator umum Destana atau Desa Tangguh Bencana, dan di sebelahnya Kak Abu Aptar yakni sebagai sekretaris dari Destana Desa Pasean, seperti itu. Bagaimana Kak, apa kabar sekalian? Baik Mbak, alhamdulillah. Oke. Satu aja yang jawab, sebelahnya baik juga. Pastinya kalau Oh iya. Oh oke. Jadi perwakilan aja gitu ya, sehat Perwakilan. selalu gitu ya. Tapi dirasa-rasanya kayak orang sehat gitu nggak kan ya? Sehat alhamdulillah nggak? Sehat ya. Seperti Oke. salam tangguh. Oke, oke, benar sekali. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau udah sehat ini, saya perlu tanyakan kembali nih, perjalanan menuju podcast nih gimana? Macet kah atau lancar? Lancar gitu? Mbak, alhamdulillah. Lancar juga ya, nggak Lancar. macet? Ya sedikit. Oh sedikit macet, oke, karena lewat kota ya. Oke, kalau udah lancar itu menandakan juga insya Allah lancar gitu ya podcast pada kali ini. Amin, Ya, ini di insya podcast Allah, amin. FPRB Kabupaten Sampang, salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, baik teman-teman sekalian, langsung saja kita kenalan tadi sudah, sekarang langsung kenalan seberapa jauh nih ya mengenal lebih dekat Destana atau Desa Tangguh Bencana di Desa Pasean. Oke, boleh nih Kak Redi, bagaimana setelah terpilih, terbentuk Destana dan menjadi ketua ataupun koordinator umum Destana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sebelumnya, kami telah diundang di forum FPRB Kabupaten Sampang. Kemudian perlu perkenalan Mbak ya? Iya, boleh banget. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Kalau udah kenal boleh sayang-sayang. Boleh. Oke, gimana? Nama saya Redi Rifki Maulani, bukan Redi Arfai Maulani. Oh, oke. Redi Rifki Maulani selaku Ketua Destana Iya. Desa Pasean, dan ini kakak saya, senior saya, Oke, Mas Ahyar, panggilan akrabnya Mas Ahyar. Mas Ahyar. Ya, menduduki sekretaris. Oke. Sekretaris. Sebenarnya kita satu kesatuan, Mbak. Oke, Satu iya. kesatuan. Iya. Cuma karena di organisasi harus ada strata, Iya. jadi mungkin beliau mengalah Oke. memberikan kepada saya. Sebenarnya satu kesatuan. Kesatuan ya, nggak Satu. bisa dipisahkan. Nggak bisa Oh, nggak dipisahkan. bisa. Saudara. Oke, gimana nih untuk di sebelahnya, bisa kenalan juga? Ya baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Abu Aptar yang sudah disampaikan oleh Mas Redi tadi ya. Iya. Cuman panggilan di umumnya dipanggil Ahyar ya. Gak tahu kok bisa ada dua Oh, nama. iya. Ya nggak apa-apa sih, biasa spesial sih kalau kayak gitu Spesial. ya. Ya, bicara tentang Destana yang pastinya sangat memberikan efek. Oke. Yang pastinya efek positif kan Iya. gitu untuk desa. Yang tadinya, yang sebelumnya gak pernah ada tim atau apa ya, forum yang isinya pastinya pemuda semua yang ada di di grup Destana itu, dan juga melibatkan banyak stakeholder untuk mengembangkan menjadi Desa Pasean ini lebih baik, khususnya kepada kebencanaan. Oke. Bagus sekali ya, jadi Kak Ahyar itu udah bisa nge-bold nih sebenarnya apa sih sebenarnya Destana itu yang kita ketahui gitu ya. Udah di stitch juga seperti itu, ada stakeholder. Nah, boleh langsung nih, ini nimbul banget nih pertanyaannya sebenarnya. Dari Kak Redi sendiri nih, berarti sudah terbentuk berapa anggota di Destana? Kalau di Destana itu secara struktural yang asli itu 3 orang, cuma ketika ada pelatihan dan segala macam, memang terbentuk Destana itu 15 anggota. 15 anggota. 15 yang anggota. terdiri dari? Ada stakeholder, di stakeholder itu ada biasanya kepala desa, pemangku kebijakan desa, kemudian BPD, terus tokoh masyarakat, dan
elemen-elemen masyarakat yang lain seperti kaum disabilitas dan segala macam. Ya, oke. Itu ya, Kak, Iya, ya. Mbak. Jadi mereka sudah berkecimpung nih ya di 15 Berkecimpung. anggota tadi ataupun 15 anggota ada di Destana seperti itu ya. Kalau kita sudah berbicara anggota nih Kak, bagaimana pada saat terjunnya Destana ini ke desa menyikapinya? Mungkin dari Kak Redi dulu boleh nih ya. Dan nanti disusul oleh Kak Ahyar nih. Oke. Menyikapi dari Destana entah itu masyarakatnya ataupun tokoh-tokoh dan anggota yang ada. Oke. Sebetulnya masuk pertama kali program ini karena di desa itu baru pertama ada Desa Tangguh Bencana ya. Ya. Yang mana ini adalah program yang diselenggarakan oleh NGO di sana, NGO luar negeri lah ya. Kemudian yang dilaksanakan oleh LPBNU dan masuk ke desa. Tentunya kalau masuk ke desa itu pasti lewatnya langsung ke kepala desa. Nah, Ya. ada sedikit gesekan ini, Mbak. Nah, Di gesekan desa apa? itu ada sedikit gesekan karena prolog Destana ini adalah membangun desa tangguh bencana, cuma ada hal sensitif yang mungkin menurut saya keliru. Masuknya keliru karena menyinggung terhadap anggaran-anggaran desa yang akan dilaksanakan oleh Destana. Jadi prolognya saja yang keliru. Makanya ada gesekan di situ. Ketika sudah diklarifikasi bahwa Destana ini seperti ini, akhirnya pihak desa atau stakeholder yang ada di desa itu menerima sedikit demi sedikit, akhirnya sampai berjalan sampai sekarang. Oke, berarti rampung ya gesekan tadi itu. Rampung Rampung sudah. ya. Oke. Lalu keterimanya tadi bahwasannya sudah diterima baik nih oleh Diterima masyarakat baik. gitu ya, termasuk anggota dari Destana sendiri. Nah, ada sih Kak pembeda nih Kak Ahyar sekarang nih ya, boleh. Pembeda ketika sebelum adanya Destana dan sesudah terbentuk Destana di Desa Pasean khususnya. Ya, baik. Yang pastinya jelas berbeda kan itu. Oke. Ada dan tidak ada. Oke, iya. Dari bahasa itu udah beda ya. Ya, kalau bicara sejak terbentuknya Destana, yang pasti masyarakat menyambut dengan baik. Iya. Karena sejak adanya Destana kemarin pertama kali ada bencana banjir itu ya. Iya. Semenjak ada Destana itu, meskipun tidak seberapa, yang sumbangsi dari Destana, khususnya dari yang kerjasama oleh Badan BPD, Iya. sedikit bantuan, merasa sangat Terbantu juga ya. terbantu. Yang pasti di sembako Oke. karena emang kesulitan waktu banjir itu. Pangan tuh paling ini yang Pangan, penting ya iya. Kak ya pada saat bencana. Ketika Penting. banjir itu di Desa Pasean emang perekonomian berhenti selama kurang lebih 2 hari 2 malam. Oke. Jadi meskipun sedikit sangat berpengaruh, sangat bermanfaat. Iya, iya benar sekali. Penting dan urgensi, Mbak. Nah. Karena masyarakat desa itu percaya kepada suatu program yang bisa menjanjikan itu ketika bukti nyata itu terrealisasi. Iya. Misalkan kita dibantu dengan sembako dan segala macam itu, masyarakat sudah kena hatinya. Benar. Ketika kena hatinya, program-program selanjutnya bisa kita laksanakan. Dan perbedaan Destana belum terbentuk Destana dan sudah ada Destana itu sangat sangat bisa dialami kita. Ketika sebelum terbentuk Destana itu, kesadaran masyarakat itu tentang bahaya bencana itu belum menyeluruh. Iya. Ketika Destana ini terbentuk, minimal ada pengetahuan tentang risiko bencana itu di masyarakat. Jadi sebelum bencana itu terjadi, masyarakat sudah wanti-wanti, sudah prepare apa yang mau diangkat, Iya, apa yang mau oke. dipindahkan dan segala macam. Benar sekali. Lah itu menurut saya lebih dari bantuan yang diberikan. Benar. Memberikan arahan dan memberikan pengetahuan tentang hal itu lebih
lebih bagus, Ya, Mbak. setuju sih statement dari Kak Ahyar dan Kak Redi ini. Jadi jangankan kita ke bantuannya seperti itu ya, dari kepercayaan terlebih dahulu gitu ya, bukti nyata gitu, adanya tindakan ini loh yang menjadikan masyarakat ini makin tertarik gitu. Bukan hanya tertarik untuk ya sudah tahu untuk Desana, bukan, namun bagaimana kita bisa lebih peduli seperti itu ya. Jadi bukan hanya pula menjadi relawannya gitu, menjadi pendukung saja itu sudah cukup konkret kayak gitu ya Kak ya. Oke. Bisa kembali lagi kepada pertanyaan berikutnya ya teman-teman sekalian, bahwasannya kalau kita sudah berbicara terkait bagaimana sikap maupun adanya terbentuk sebelum adanya Destana ataupun sesudah adanya Destana. Nah, kegiatan apa sih yang akan dilakukan ataupun yang sudah dilakukan sehingga pada saat terbentuknya Destana ini? Oke, kegiatan nggak ini yang Oke. turun langsung Aduh, ke ini kalau lapangan sudah senyum-senyum. Oke, silakan nih. ketika bencana. Kak Ahyar. Ya tidak begitu muluk-muluk sih. Oke. Kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Destana yang seperti yang dilakukan sudah minggu kemarin, gotong royong, selokan gitu Pak. Oke. Cuman segitu aja. Cuman masyarakat merasa ini nih dari forum apa Yes. ya gitu. Namun Nah. meskipun segitu aja nih, dampaknya nggak segitu aja gitu. Ya, alhamdulillah luar biasa ya Iya, pastinya oke. Mbak. Ada lagi? Seperti yang dikatakan Mas Fedi, tersentuh hati masyarakat. Iya, benar. Semenjak ada forum itu seperti yang tersentuh. Kita juga dikenal di desa sekarang, Oke. Mbak. Ya, sebagai pegiat bencana dampak begitu. bukan positif sebenarnya ya, branding Branding. brandingnya gitu teman sekalian. Jadi jangan sampai nih ya kita melakukan sesuatu itu didahulukan dengan apa ya dapatnya kayak gitu. Mungkin bisa dikatakan pamrihnya ini apa ya gitu. Tapi kalau udah diawali dengan ikhlas gitu ya, selaras gitu, ya ini perolehnya gitu loh. Jadi nggak usah kita hitung-hitung dulu gitu ya, langsung aja ada nih gitu ya. Kalau nih Kak Redi, kalau tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Kak Ahyar bahwasannya kegiatan di desa seperti itu. Kalau dari inovasi maupun rancangan untuk 3 tahun depan ya, karena kan periodenya 3 tahun ke depan, itu bagaimana? Oke. Ada satu cerita, Mbak. Oke, boleh cerita dulu. Ada cerita. Ketika itu saya ditugaskan oleh FPRB Kabupaten itu mendampingi mengisi suatu acara Destana begitu. Ya. Ketika itu saya langsung prolog. Ya. Waktu itu ada kepala desa di situ. Jadi stakeholder di situ kumpul. Ya. PLD dan segala macam, termasuk masyarakat, termasuk FPKD. Saya langsung prolog. Saya jauh-jauh dari sini atas dasar kemanusiaan, Oke. atas dasar masyarakat. Ketika saya awal masuk ke Destana itu, saya mengira bahwa program ini ya hanya program. Ya, ya, Setelah program selesai. Ya, oke. Tetapi yang saya rasakan sekarang adalah mungkin bapak, ibu, kepala desa dan segala macam setelah program ini tidak ada apa-apa. Setelah program ini pulang selesai. Oke. Mungkin tidak akan ada akibatnya ketika bapak ibu sekalian ini mengisi suatu dokumen yang itu memang urgensi dan mungkin itu berdampak kepada masyarakat. Mungkin kalau bapak ibu asal-asalan mengisi ya tidak akan berdampak pada ibu sekalian. Ya. Tetapi dokumen yang bapak ibu itu isi akan berdampak terhadap masa depan masyarakat, masa depan kebencanaan masyarakat. Mungkin tidak dialami oleh segelintir orang, tetapi akan dialami oleh mayoritas orang di desa atau daerah tersebut. Jadi ketika saya menyampaikan prolog itu bahwa program ini, bayangkan Mbak, ada satu program dari NGO di atas, nilainya jutaan rupiah sekali program. Ketika itu nyampe di bawah leye-leye. Ya. Ketika nyampe di bawah biasa saja respon masyarakat. Setelah saya jelaskan apa itu Destana, apa itu program ini seutuhnya, misalkan ada satu orang bohir lah, bilang bohir, atau ada satu organisasi yang merelakan waktunya, merelakan keluarga, merelakan bisa jadi finansial,
separuh atau segelintir kekayaannya hanya untuk kemanusiaan, hanya untuk Bapak Ibu sekalian. Rasa ini yang tidak bisa dibayarkan oleh apapun. Rasa ini yang tidak bisa dibayarkan oleh uang dan segala macam. Lah, dari itu forum itu kembali aktif dan menyampaikan pokok-pokok pikiran dan rekomendasinya ke dalam satu dokumen itu. Oke. Ketika selesai acara itu, salah satu stakeholder bilang ke saya, "Mas, saya tunggu filenya, pokok-pokok rekomendasi dan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi itu, saya tunggu filenya yang sampean akan kirim. Yeah. Saya anggarkan dan saya masukkan ke RPJMdes dan saya lakukan hal itu." Itu hati saya langsung tersentuh, Mbak. Yeah, okay. Andaikan ini terjadi di desa saya begitu, betapa indahnya begitu, Mbak. Jadi kita tidak membahas tentang berapa anggaran yang mau dikucurkan oleh pemerintah desa, tetapi bagaimana respon pihak desa, apalagi pihak pemangku kebijakan terhadap hal ini begitu. Meskipun di DD itu sudah jelas, maksudnya ada anggaran untuk pembiayaan kebencanaan, tetapi kan ini terkadang terselip dan tidak dihiraukan karena memang bencana itu tidak pasti datangnya kan begitu, Mbak. Jadi mungkin kegiatan ke depan saya akan mencoba cara-cara seperti itu mungkin akan tersentuh dengan sendirinya. Step by step. Oke. Saya tahan dulu nih, Kak. Dokumen apa sih sebenarnya yang perlu diisi? Ada bacaan seperti apa mungkin atau form apa sih? Saya suka Destana itu karena dokumen itu detail membahas tentang kebencanaan, detail membahas tentang ketika ada bencana, orang-orang terdampak itu juga didata, Mbak. Yeah. Orang-orang terdampak itu kerugiannya berapa dan segala macam. Ketika kita bisa mengkalkulasi itu, tidak usah dikalkulasi lah. Ketika kita bisa mendata itu, ada sisi tak terbayarkan. Kenapa program ini sedetail itu gitu? Kenapa program ini sebegitu memanusiakan manusia begitu, Mbak? Jadi program ini lebih dari program pemerintah. Kalau menurut saya pribadi, lebih dari program pemerintah. Karena memang ini menyentuh langsung ke masyarakat. Kalau memang masyarakat itu bisa merasakan hal itu. Jadi brainstormingnya itu kan langsung kena begitu, Mbak, ke masyarakat begitu. Oke, berarti itu sudah ceritanya seperti itu Yes. gitu ya. Masuk ke kegiatannya nih sekarang, apa sih yang dilakukan oleh desa gitu. Kalau berbicara kegiatan ya, Mbak, rekomendasi kegiatan yang sudah kita buat itu banyak sekali, tetapi kalau tidak ada respon dari desa, ya percuma. Ya kita mengenalkan diri dulu. Maksudnya branding organisasi dulu, branding Destana, branding kita. Jadi ketika kita sudah branding dan kelihatan oleh masyarakat, begini, baru kita masuk dalam tatanan desa. Ketika apa yang kita rencanakan sudah masuk RPJMdes ya, RPJMdes atau Musrembangdes, itu kita sudah bisa melakukan apapun yang kita mau demi masyarakat, begitu kan ya. Jadi sampai hari ini program-program yang kita list itu tidak bisa berjalan karena memang belum ada support begitu. Jadi kegiatan-kegiatan kecil aja yang kita lakukan, bersih-bersih selokan dan yang segala tadi itu seperti itu. Okay. Yes. Hanya selokan saja atau ada yang lain untuk yang ini rutinnya mungkin kecil ya, Selokan, selokan enggak ya? Yes, itu dilakukan oleh anggota masyarakat atau minta bantuan juga dari ini, entah itu dari DLH katakanlah.
murni dari kita dari kita dan selama yang dilakukan ini selama masih cukup anggota seperti yang dikatakan oleh Mas Freddy tadi, mengenalkan kita dulu ke masyarakat. Nah, bagus sih, sebenarnya menarik ya teman-teman sekalian, bahwasannya itu yang sudah dilakukan namun masih hanya program rutin, hal-hal kecil gitu. Nah, tadi kan sudah terjawab ya Kak ya, sebenarnya titik beratnya ini di kurang dukungannya. Namun bagaimana cara untuk menanggulangi itu sehingga tidak hanya program rutin ataupun hal kecil yang dilakukan, entah itu nanti ke depan akan ada program-program yang lain, inovasi yang lain yang akan dilakukan, itu bagaimana? Oke, kemarin pertemuan terakhir kita membahas tentang RPP ya Kak, RPP, rencana kegiatan desa, kegiatan kewirausahaan lebih tepatnya. Jadi itu salah satu senjata kita untuk kita masuk ke tataran desa. Jadi mungkin dalam tataran desa kan ada BUMDes Mbak. Jadi BUMDes itu ketika kita melihat tidak optimal, baru kita masuk di situ. Dalam lingkup atau dalam kendaraan yang sudah kita punya, maksudnya Destana. Ketika kemarin sudah dijelaskan atau dipaparkan. Nah, di situ. Oke, baik. Jadi tadi sudah menceritakan gitu ya bagaimana intro dari perjalanan menuju ke kegiatan desa. Nah, jadi bagaimana Kak? Apa saja gitu seperti itu kegiatan desa yang sudah dilakukan juga? Sementara ini kita masih menunggu SK dari kepala desa dulu Mbak ya. Jadi ketika SK itu keluar baru kita bisa leluasa untuk berkegiatan. Kalau belum di SK belum. Namun saat ini rancangan-rancangan sudah terbentuk atau dibentuk ya. Pokok pikiran sudah terbentuk. Oke, baik. Kak Hyar rupanya lebih semangat lagi gitu. Jadi saya bisa stitch ya. Kemarin ikut pelatihan apa sih Kak? Ini boleh diceritakan ke teman-teman sekalian. Ya, terima kasih ya. Sedikit cerita ya, pengalaman. Banyak nggak apa-apa. Oke. Tanggal 1 Mei sebelum bulan puasa. Lupa saya. Oh iya, oke. Februari? Lupa. Maret ya. Selama 7 hari ya ikut pelatihan di Sumeneb. Oke. Pelatihan apa tuh namanya? Water Rescue. Oke. Water Rescue. Pertolongan di permukaan air. Iya. Kalau bicara air ya siapa yang nggak suka? Iya, wahana yang paling bagus kan wahana air nih. Wahana Tapi gimana sih pelatihannya? Bagus sih. Ya cuman gimana ya, emang kalau mau ikut pelatihan pastinya khususnya yang water rescue itu benar-benar siap. Kalau emang nggak siap jangan ikut. Kenapa? Karena emang ketahanan yang utama, kesehatan yang diperlukan, ketahanan. Karena berhadapan langsung ke air, fisik yang utama fisik. Ada 3 pelajaran yang saya dapat di situ. Yang pertama kedisiplinan. Disiplinan itu sangat diperlukan lebih-lebih ke dalam kebencanaan. Kedisiplinan, yang pasti kesehatan, kerjasama, yang ketiga kerjasama. Teamwork. Karena ketika tidak ada kerjasama itu, ya sama aja. Akan mengalami bencana. Iya. Oke. Lalu dijalankan berapa hari pelatihannya? 7 hari ya. 7 hari ya, 1 minggu pas ya. 1 minggu pas. Menarik tadi bahasanya, kalau nggak siap lebih baik nggak usah gitu ya. Karena memang lebih baik kalau nggak siap itu tenggelamkan gitu. Jadi harus siap. Harus siap karena emang makanan sehari-harinya ada di air. Dari pagi itu wajib harus siap berkumpul jam 5. Jam 5 pagi harus siap ada di lapangan. Apel jam 5. Telat ya seperti biasa, hukuman push up, lari, hukumannya gitu. Jam 5 kita run, jogging kompleks. Nanti kita geser ke pantai sampai jam 8 pagi. Apa banget nih. Seru gitu ya mungkin ya. Seru ya. Oke, jadi kalau udah dirasakan, ada nggak sih Kak keterlibatan ketika mengikuti pelatihan water rescue ini ke Destana sendiri? Pastinya ada. Apa tuh? Ya di pertolongannya itu. Lebih siap ya. Udah pernah dicoba? Gimana tuh? Kebetulan emang belum. Kenapa kok belum? Pelatihannya belum ada bencana. Sudah banjir. Yes. Coba sebelum banjir insya Allah
akan berfungsi. Jadi desa Pasian, Mbak, desa kita Iya. berhasil mengirimkan satu Oke. satu orang terbaik ke kabupaten begitu untuk mengikuti. Alhamdulillah sangat bersyukur ya, Suatu kebanggaan juga. kebanggaannya. Coba gak ada FRB Oh. kabupaten, gak berangkat saja. FRB dan Desana. Gak Masih berangkat. kakak-kakak. Bendera soalnya itu. Iya. Bendera dari Sampang satu-satunya FRB. Atau Cuma sama satu orang. FRB kayaknya. Iya, cuma satu orang. Dan itu ke akhir ya. Yes. Kiu. Yes. 8 orang dari BBT. Oh ya, oke ya. Dan ada lagi itu, kenapa kok harus siap? Dari 50 kan kebetulan 100 orang, 50-nya di Sumeneb, 50-nya di Surabaya. Oke. Dari 50 ada sekitaran 3 orang yang mau mengundurkan diri. Kenapa tuh? Ya karena agak kuat fisik. Oh, Mau iya. tenggelam terus Iya. di air. Welcome nanti Ya, gitu ya. soalnya emang ditinggal. Kalau nggak bisa renang emang ditinggal. Kecuali mau mati baru ditolong. Oh, oke. Udah ini nih yang memang itu ucapan terakhir gitu. Kalimat terakhir gitu, nggak bisa ditawar lagi. Kecuali nggak berdiri jelam terus baru ditolong. Itu sih tuh teman. Kalau masih bisa gini Iya, ya berarti benar masih banget. bisa Masih itu. bisa gitu ya. Cuman kelebihannya dari Sampang. Kita bicara Sampang. Iya. Bukan bicara bendera lagi, bicara Oke. Sampang. Gimana tuh? Kekompakannya itu luar biasa. Kenapa gitu? Dari 3 yang mau mengundurkan diri ini dirangkul oleh pemuda-pemuda Sampang yang dikirim kemarin. Oh. Oleh tim BPD, oleh saya sendiri selaku perwakilan dari FRB dirangkul dimaksud ini yang 3 orangnya itu yang nggak pernah sampai kalau renang mau tenggelam terus sama BPD Sampang digandeng Yes. sampai merelakan BPD Sampang merelakan nggak tepat waktu hanya demi kemanusiaan sesuai Yes. pertolongan ibu Iya. kerjasamanya Iya, kemudian itu bagusnya sampai kota-kota lain merasa salut ke Sampang hebat Sampang Yes. Memang hebat Sampang ini gitu. Nggak bisa itu diragukan. yang bikin saya terharu bagus Iya sih. emang kebencanaan emang rasa persaudaraannya Iya. yang Apalagi yang dikirim orang yang dikenal. Iya. Itu tuh salah satu bonusnya. Memang dari terahnya berarti, Iya, Mbak. benar banget. Sosialnya besar. bagus Orang sampai gak jadi yang mau berhenti 3 orang cuman emang satu gak lulus cewek satu-satunya cewek gak lulus karena ada riwayat penyakit Bukan saya kan itu ya. Oh, bukan ya. Jadi bukan ya teman-teman sekalian. Jadi seru banget sebenarnya speech ataupun cerita yang sudah diberikan oleh Kak Ahyar bahwasannya ini loh ada salah satu pelatihan ataupun water rescue yang kita kenal bahwasannya ini adalah keterlibatan ataupun dampak positif yang terjadi ketika adanya Desana juga seperti itu ya Kak Redi ya. Pandangan yang bisa diberikan juga nih, pandangan kebencanaan, mitigasi kebencanaan dari Kak Redi sendiri itu bagaimana untuk desa Pasian juga? Oke, pandangan kebencanaan itu kalau di desa itu sebetulnya sudah lumrah ya, Mbak. Jadi orang-orang itu sudah langganan bencana tiap tahun. Cuma dengan adanya Destana ini, dengan juga keterlibatan kita itu di desa cukup membantu pihak desa dan masyarakat minimal memberi warning ketika Ya. kita itu ketika bencana itu mau terjadi. Benar. Jadi langkah-langkah yang kita ambil minimal ada informasi kebencanaan itu sedikit lebih masif dari yang dulu. Ketika orang-orang desa atau orang-orang yang buta terhadap elektronik itu bisa informasi itu bisa langsung diterima mungkin dari anak-anaknya atau apapun. Jadi keterlibatan kita itu mungkin semoga bisa menjadi dampak positif lah. Ya, Amin. betul sekali. Amin ya. Jadi yang dititik beratkan juga nih ya Kak Redi, Kak Ahyar, itu apa sih bencana apa yang sering terjadi di Desa Pasian? untuk sejauh ini Banjir kayak? cuman banjir ya. Cuman banjir ya. Sama kekeringan tahun kemarin memang panjang keringannya sampai tumbuhan-tumbuhan itu sampai merasa kekeringan Oke. seperti tanaman padi. Nah, Wah, banyak yang gagal panen tahun kemarin itu padahal itu utama pangan ya. ya satu-satunya itu karena emang setiap musim cuma ada 2 kalau enggak tembakau ya padi satu-satunya padi. Iya, iya. Kalau kekeringan kan gimana itu Iya, iya. Jadi kekeringan, banjir gitu ya. Warning apa sih yang diberikan biasanya? Kalau kita itu biasanya Mbak ada grup tersendiri. Jadi ketika di desa sebelah itu sudah debit airnya sudah besar begitu kan ya. Jadi informasi itu langsung
disampaikan dari desa sebelah. Jadi informasinya kurang lebih A1 begitu. Iya. Kalau di desa sebelah itu sepertinya sudah ada EWS itu Mbak, Iya. Electronic Warning System begitu. Oke. Kalau di kita kan nggak ada, kita kan pelimpahan air, pelimpahan apapun, Oke. pelimpahan bencana ke desa kita. Cuma sumber bencana ini ya, di sumber bencana ini yang ada Electronic Warning System itu. Jadi informasi dari desa sumber itu ke kita, jadi kita bisa mempersiapkan segalanya. Oke. Itu ya, jadi salah satunya gimana cara mempersiapkannya juga Yes. gitu, titik beratnya dari bencana yang dialami oleh desa Pasean ini salah satunya ya ini banjir dan kekeringan. Banjir gitu dan ya. kekeringan. Nah, untuk masyarakat sendiri sudah mengenal juga tidak Kak kalau adanya Destana, masyarakat dari desa Pasean ini? Boleh nih Kak Ya Ahyar. pastinya pasti mengenal ya. Adanya Sudah sosialisasi atau bagaimana tuh dilimpahkannya? Ya karena waktu kita pelatihan emang sudah melibatkan stakeholder. Yang pastinya kepala dusun, kan ada 3 dusun di desa Pasean, ada Oke. dusun Lembung, Tasian sama Kurtibik. Kepala dusun itu dilibatkan untuk pertemuan-pertemuan semacam sosialisasi itu. Iya, iya. Dan di setiap dusun itu sudah pasti ada kayak muslimatan, ada kegiatan-kegiatan Iya, apa gitu lah. iya, benar-benar. Yang pasti kepala dusun kan sedikit menyampaikan Iya, oke. bahwasanya di Pasean sudah ada ini, sudah ada Destana, sudah ada apa, dan Destana sendiri ini bertujuannya untuk apa, kan sedikit banyak sudah menyampaikan. Dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. respon dengan baik. Direspon dengan baik. Belum ada notis ke kita Oh. jelek-jelek itu. Belum ada. Gitu. Belum ada. Semoga tidak ada. Gitu Semoga ya, tidak ada, jangan Mbak. belum gitu. Malah ditunggu ini Sama Apa? gerakan-gerakan yang lain. Iya. Benar. Jadi wajah-wajah gerakannya juga- yang dari kabupaten juga Iya. ditunggu oleh masyarakat. Iya, oke, Pasean. benar sekali itu ya Kak ya. Ini juga menarik sebenarnya kalau kita juga ada ajakan kepada milenial maupun Gen Z gitu. Gimana kalau dari Kakak sendiri pandangannya? Dari Gen Z itu di pertemuan terakhir kayak juga dilibatkan. Oke. Cuma biasa ya kan, anak muda kan. Jadi rasa apatis itu masih ada. Jadi Iya. kalau kita tidak bisa melebur dengan gaya mereka, Iya. kita tidak bisa istilahnya mendoktrin mereka untuk bisa menyadarkan begitu. Jadi kita step by step, juga kita langkah di desa itu pelan-pelan, karena kalau asal gerudukan biasanya nggak tahan lama begitu Iya, Mbak. iya. Jadi kita memilih jalan santai, jalan slow, yang penting sampai pada tujuan ya. Oke, benar sekali itu ya teman-teman sekalian. Jadi bahwasannya bagaimana keterlibatan juga pada Gen Z, pada milenial itu juga harus bisa dilibatkan. Yes. Karena tidak menutup kemungkinan mereka juga harus nih menjadi elemen kita gitu, bersinergi bersama gitu ya kayak terbentuknya Destana kembali lagi, Desa Tangguh Bencana. Indikator apa saja yang sudah diberikan? Boleh dijelaskan? Indikator ya Kak. Indikator itu banyak ya Banyak Mbak. banget. 7 Boleh indikator. nih. Cuma yang paling ditekankan di Destana itu ada 5 aset. 5 aset yang harus kita jaga. Yang pertama sumber daya. Sumber daya itu meliputi manusia, finansial, ada alam Mbak, infrastruktur desa dan segala macam. Yang terakhir sosial politik. Jadi 5 itu yang menjadi point of view kita dalam bergerak, dalam menjalankan sesuatu. Jadi kalau 5 itu bisa dijaga, insya Allah semua program dan apa yang kita lakukan itu bisa terarah dan mengarah terhadap tujuan dari Destana itu. Jadi kalau berbicara indikator itu, kita selain mengkaji tentang 5 aset itu, Oke. kita bahas tentang ancaman. Bahwa ancaman itu kita tahu bersama bahwa ancaman itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam, ada yang dari atas, ada yang dari bawah begitu ya. Jadi Seluruh arah yes, gitu ya. ancaman juga tidak mengenal, bahasanya teman-teman itu tidak mengenal kalender begitu ya. Tsunami oke. tidak mengenal Iya. kalender. Angin tidak ada KTP. Yes, ancaman itu bisa yang seharusnya bisa kita minimalisir. Kita tidak bisa menahan ancaman itu, tetapi
ketika kita bisa mengupayakan untuk meminimalisir itu, ancaman itu mungkin tidak separah dengan apa yang biasanya terjadi. Ancaman itu yang sering terjadi, yang tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita kontrol, hanya ancaman yang bersifat arkeologi, Pak. Ancaman yang muncul dari sumber bumi, sumber tanah begitu. Asli dari alam. Gempa bumi begitu, tsunami dan segala macam. Kalau memang ancaman-ancaman yang sifatnya yang berasal dari cuaca alam begitu, kayak banjir gitu, mungkin kita bisa bendung atau bisa minimalisir dengan semua rangkaian 7 indikator itu yang sudah kita pelajari dari pra, saat, dan pasca. Jadi tiga fase itu bisa kita pelajari dan bisa kita laksanakan sesuai dengan curah atau sesuai dengan musimnya begitu. Jadi itu bisa diupayakan. Oke, menarik teman-teman sekalian. Jadi bagaimana tadi dari indikator meleburkan bagaimana rangkaian maupun rincian, salah satunya yakni pengaruh gitu, ancaman dari eksternal dan internalnya gitu, malah dari semua arah gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Menarik juga ketika Kak Ahyar bisa nih menjelaskan bagaimana kajiannya selama bimbingan tadi untuk isu kebencanaan pastinya. Kajian. Harus selalu senyum gitu ya. Diawali dengan senyum gitu emang manis ya. Kalau kajian kita Kak, maksudnya nggak terlalu mendalam, yang penting action ya. Ya pastinya itu. Yang penting action. Karena jiwa pemuda. Oh iya, oke. Dan Pelopor nih. Dan kita itu ada pembahasan, Mbak. Jadi malah kita menunggu momen bencana ini. Mohon maaf, momen bencana itu kita pengen menguji seberapa tangguh kita gitu. Seberapa pioner kita begitu ya. Jadi saya ingin bahwa kita itu menjadi garda terdepan di bencana. Minimal kita bisa memfasilitasi orang-orang di desa itu untuk menyelamatkan begitu. Kita ini ingin uji Kak Ahyar ini selaku Basarnas begitu kan. Basarnas untuk gimana sih begitu loh. Cara penanganan pertama itu ketika bencana ini hadir begitu. Jadi itu yang menjadi pembahasan kita. Kalau kajian-kajian ya sebatas teori-teori, Mbak. Yang penting kan action, Mbak. Oke. Gimana nih menurut Kak Ahyar nih? Sudah dijelaskan dengan baik. Enggak bisa. Mungkin ya, gimana menurut Basarnas begitu, Mbak ya. Nah, benar Bukan sekali. masalah Basarnas. Ini bukan Basarnas gitu. Apa ya? Apa yang bisa dilakukan? Apa nih? Gak tahu ya apa ya Mas Reddy ini ya. Intinya sering saya sama bincang-bincang sama Mas Reddy, gimana ini ke depannya Mas Ahyar, gimana ini. Intinya programnya Mas Reddy ini sangat wow, cuman nggak bisa disampaikan di sini. Harus sembunyi. Hidden. Nggak boleh tahu di sini. Hidden information. Gitu ya. Cuman Tunggu punya tanggal main. program yang bagus Mas Reddy. Serius punya program yang bagus. Yes. Destan ini. Oke, baik. Tapi teman-teman sekalian ya, mendengar pembahasan gitu maupun statement dari kedua narasumber kita pada kali ini, sebenarnya nggak ragu sih kalau mereka ini tergolong milenial gitu. Jadi pernyataannya pengen nyoba gitu loh, seberapa tangguh sih kita gitu ya. Jadi nggak muluk-muluk gitu ya, nggak muluk-muluk, tapi sekalinya menyatakan ya ini pengen tahu aja seberapa tangguh kita. Itu sih sebenarnya menariknya juga. Nah, boleh juga nih diceritakan ya Kak Ahyar, apa sih dampak positif yang diterima oleh masyarakat? Bukan hanya di istana, namun beberapa anggota yang sudah terlibat dalam lingkup relawan seperti itu. Ya, semenjak adanya di istana kemarin itu yang sangat menyentuh, yang sangat stakeholder yang sangat dirasakan dalam pembentukan UMKM. Itu sangat diharapkan oleh karena masa Destana itu hanya menunggu bencana, kan gitu. Kegiatannya Destana hanya ketika bencana, masa kan gitu. Adanya UMKM yang dibentuk kemarin, semoga cepat terlaksana. Apa yang dibentuk kemarin itu diharapkan, karena emang bisa menumbuhkan, bisa membantu, bisa memberikan efek yang besar itu ketika berjalan UMKM yang dibentuk kemarin. Benar sekali. Karena ujian
masyarakat hari ini, Mbak, bukan bencana, Mbak. Apa? Ekonomi. Tapi ekonomi dan keadaan begitu. Jadi ketika itu sudah terpenuhi ya semuanya serba gampang begitu. Jadi uang memang bukan segalanya, Mbak. Cuma Segalanya kemandirian, uang. kemandirian ekonomi jauh dari segalanya. Benar sekali itu ya. Dan bencana gak cukup hanya musibah kan gitu. Nah, benar sekali, banyak bencana gitu ya. Unsur bencana tuh nggak harus dari ya banjir gitu ya. Apalagi Destana yang sudah jelas sekali gitu dari pra bencana terlebih dahulu. Apa saja yang memang harus direncanakan bencananya maupun pascanya kayak gitu. Itu kan ya Kak Ahyar ya. Iya, Mbak. Oke. Mungkin titik fokusnya ketika kita belajar bareng bicara tentang bencana, mungkin musibah-musibah yang ada di alam. Sebenarnya kan bencana itu banyak. Bencana ekonomi yang gak pernah kita Ancaman bahas, ekonomi. ancaman ekonomi Nah, yang oke. pernah kita bahas di setiap pertemuan. Yang terakhir, pertemuan terakhir adanya pembentukan UMKM itu sangat bagus. Sangat bagus itu perlu kita kaji lebih dalam itu. Memperdayakan masyarakat begitu Kak, ya? UMKM itu sangat dalam karena Memperdayakan masyarakat. fungsinya dan efek sampingnya sangat wow gitu. Iya, oke. Ini ya efek samping yang dirasakan Ah, gitu ya. efeknya Ya, sangat wow, wow, gitu ya. Oke. Jadi kembali kepada Destana gitu ya, yang mana lingkupnya masyarakat dan juga ada Pentahelik dan Multihelik. Nah, ini kita berbicara tentang pemerintahan. Yes. Bagaimana peran maupun dukungan dari pemerintahan untuk Destana di Desa Pasean sendiri? Kami masih berharap, Mbak. Kami masih berharap pemerintah desa khususnya lebih respect kepada kami, lebih respect kepada pemuda-pemuda yang memang tujuannya adalah membangun desa, tujuannya adalah memperdayakan semua masyarakat desa. Jadi kita mau desa itu menjadi desa yang multitasking, Yes. multi Talenta semuanya, semuanya yes. gitu ya. Jadi kita mau pemuda itu juga bisa dilibatkan. Benar sekali. Bisa dilibatkan karena memang sudah bukan masanya yang tua-tua sekarang yang muda-muda Oke, unjuk-unjuk gigi oke. begitu. Iya, benar-benar Jadi sekali. berikanlah ruang kepada kita juga, tidak menutup apapun tidak anti kritik dan segala macam. Itu merupakan gerbang utama untuk kita bisa jadi desa-desa yang mandiri begitu. Namun sejauh ini dukungannya tetap ada ya, terasa. Tetap ada. Cuma jika dibenturkan dengan kegiatan ya kita harus mandiri dan mandiri oke. begitu. Ya, yang harus Yes. dirasakan oleh relawan juga sebenarnya ya, harus dimiliki malah karakter seperti itu. Oke Kak Ahyar nih, menarik tadi kalau kita sudah berbicara pemerintahan, jatuhnya sekarang ke masyarakat juga nih. Gimana solidnya juga dukungan masyarakat terkait isu kebencanaan itu juga bagaimana? Ya kalau gak ada yang mendukung dari masyarakat sejauh ini kita nggak bisa Iya, nggak bisa apa. gitu ya. Yang pastinya masyarakat kita. Oke. Kalau cuma kita berdua apa daya kita kan gitu. Alasan Yang utama betul, begitu ya. Oke. Alasan utama kita masyarakat. masyarakat yang bikin saya menjadi power kita itu masyarakat. Kalau kita hanya berdua bergerak apa? Apalah kita gitu Yes. ya. Jadi memang harus adanya dukungan gitu ya. Masyarakat. Oke, solid nggak sih anggota Destana ini? Solid, Mbak. Alhamdulillah solid. Jadi Iya. tiap kegiatan itu dari beberapa desa itu kita walaupun tidak full, kita yang selalu menyumbangkan partisipan ya bahasanya, partisipan ke acara-acara itu. Jadi antusias itu yang bisa kita bangun itu dari bawah itu cukup melelahkan begitu ya. Jadi antusias masyarakat itu bagi kita vitamin, Mbak, vitamin. Oke, ya. Jadi berkarya di desa dan bisa melakukan apapun di desa dengan alasan masyarakat itu sangat menjadi vitamin power begitu. kita. Yes. Oke, ya itu ya. Jadi itulah energinya gitu. Kalau mungkin analoginya handphone itu di charge gitu ya. Charge-nya tuh mereka gitu Yes. ya. Jadi supaya nambah power juga gitu. Nggak Jadi nggak habis-habis, lau. Nah, benar sekali. Kita kembalikan sekarang ke TBL nih. Tahu nggak sih TBL itu apa? Nggak tahu ya. Tambahan. TBLG itu. Tim balik layar Oh, kakak tim sekalian. balik layar. Biasanya tim balik layar nih punya beberapa statement maupun pertanyaan yang sangat apa ya, out of the box gitu ya, incredible sih. Jadi Yes. kita bisa serahkan ke tim TBL, silakan bisa bertanya. Tentang Oke, mau tanya Mbak. Oke, silakan. Jadi untuk Destana Pasian ya, Ya. Pasian dan teman-teman di BKD, kira-kira
PRB di pasien ini dalam waktu dekat. Karena kita juga tahu bahwa sebentar lagi ini juga kita akan memasuki musim La Nina yang mungkin ekstrim juga. Informasi dari BMKG itu apa yang akan dipersiapkan oleh teman-teman PRB dalam rencana aksi komunitasnya di LHK-nya gitu ya. Oke, terima kasih. Boleh langsung saja. Oke, seperti yang kita bahas tadi bahwa apapun kegiatan atau apapun tindakan yang kita lakukan itu harus berdasarkan legal standing gitu loh. Jadi sementara ini legal standing kita belum terbentuk. Kita juga menunggu SK dari kepala desa, minimal dari kepala desa, untuk kita bisa melakukan hal-hal yang lebih leluasa dan hal-hal yang wow begitu loh. Jadi minimal tim kita solid dulu. Ada perkembangan atau ada ancaman-ancaman lain yang dari luar, khususnya ancaman yang ditimbulkan oleh alam, kita akan membahas itu, lebih mendalami itu, dan kita cari solusinya. Apakah memang ini urgensi atau memang biasa-biasa saja? Nanti kita tunggu tanggal mainnya. Pernyataannya itu ya sebenarnya. Kak Ahyar, bagaimana juga nih untuk menghadapi La Nina? Mungkin kayak gitu ya statementnya tadi. Ya, senyum lagi. Gimana? Ya seperti dikatakan ya sama Mas Redi barusan, emang kita lebih menjaga kekompakan kita yang utama. Teamwork. Lebih kekompakan aja dulu. Ya, oke. Soalnya kita tidak bisa bergerak lebih leluasa dalam waktu-waktu ini. Oke, berarti first key-nya itu ya. Jadi kunci pertamanya itu dulu. Kita di SK dulu baru kita bisa legal standing-nya tadi kita kembali lagi gitu. Oke, silakan, kayaknya ada lagi nih dari TBL. Sebenarnya bukan bertanya sih, cuma ngasih saran masukan lah ya. Oke. Berkenan tadi dengan SK. Ya, kalau kita mengaca pada forum PRB Sampang dulu itu, selama 1 tahun kita nggak punya SK, tapi kita bergerak sudah tidak harus menunggu SK. Tapi saya sepakat dengan Mas Redi, Mas Ahyar, bagaimana cara memelihara di internal, keeratan di internal gitu. Artinya sama-sama saling menjaga, saling memperkuat di internal. Artinya mempunyai kapasitas di internal itu perlu memang dijaga, perlu melakukan pertemuan tiap minggu dan semacamnya. Karena hal-hal semacam itu yang ujung-ujungnya nanti akan membangkitkan semangat teman-teman untuk melakukan beberapa kegiatan yang memungkinkan dengan keadaan. Maksudnya dengan keadaan itu dengan tanda kutip anggaran kan gitu. Yes. Karena beberapa kegiatan tidak lepas dengan anggaran. Cuma bisa kegiatan-kegiatan itu bisa tanpa anggaran yang sewah gitu. Ada berapa kegiatan-kegiatan itu kan mungkin nanti itu bisa dikolaborasikan dengan stakeholder di luar desa, misalkan dengan BPD, DLH, ataupun Dinas Kehutanan dan semacamnya. Itu kemungkinan besar ada support di luar, di eksternal, yang kemungkinan besar tanpa menggunakan biaya di internal kan gitu. Nah, kalau berbicara SK, saya sebenarnya sih cuma ngasih saran ya, bukan tidak penting SK, karena itu sebagai legal standing Mas Ahyar, legal dari sebuah kegiatan diakui secara penuh secara hukum gitu. Cuma beberapa kegiatan yang memang menyentuh tadi itu memang bagus untuk dilakukan. Beberapa kegiatan yang kecil pun itu bisa dilihat oleh masyarakat, dan itu sebenarnya tidak usah SK kan gitu. Itu bisa dilakukan. Yang penting keakraban di internal itu memang perlu dijaga, karena untuk menjaga multi helik itu sangat susah. Itu cuma saran saya, Mbak Gemma, mungkin cuma itu aja. Saya sedikit
membenahi ya TBL ya Mbak Zada, bukan Mbak Gemma. Sorry. Ya saya teman-teman sekalian, jadi host di sini tuh pada ini. Yes. Iya, cantik-cantik, menarik gitu, jadi ya agak salah sedikit gak apa-apa. Oke, jadi itu ya dari Kak Redi sama Kak Ahyar, bahwasannya yang pertama tadi sudah dinyatakan bagaimana cara menyikapi mungkin adanya La Nina seperti itu ya, kan bukan hanya kemungkinan namun sudah ada inilah ya greget gitu, woro-woro dari BMKG bahwasannya sebahaya itu loh gitu. Namun kembali lagi saran yang kedua nih, sebenarnya udah terlibat banget gitu ya, berkecimpung bahwasannya kembali ke legal standing. Meskipun memang harus diakui penuh, namun bisa nih sambil lalu dirancang seperti itu ya mungkin ya. Nah, sebelum mengakhiri mungkin nih, kita berikan waktu untuk Kak Ahyar memberikan closing statement sebelum Kak Redi. Boleh Kak Ahyar duluan, karena biasa senyum dulu, jadi ini biar semangat gitu ya. Enggak, silahkan. Iya, senyum dulu dah. Ya, Gimana? sedikit ya dari saya, khususnya untuk FPRB Sampang. Nah, oke. Ada komanya gitu ya, gitu. Jadi kalau di surat tuh mungkin koma gitu ya. Ya tetap semangat lah, cuma gitu lah. Tetap semangat, jaga kompakan. Untuk teman-teman FRB, tolonglah bantu kami, giring kami, biar apa ya, biar setiap ada kegiatan di desa itu kita didukung penuh oleh sistem, oleh pemerintah desa. Karena kalau kita cuma berdua yang bergerak, nggak ada bantuan dari FRB pusat, kayak kurang dari sistem dari desa itu kurang. Tolong bantu kami untuk menambah semangat kami. Bantuannya berupa apa nih? Jangan duit. Bantu semangat. Ya gak perlu duit sih. 3D aja lah. Oke, siap. Ya untuk bantuannya itu apa kata ketua FRB nanti. Iya, oke. Berarti ini season 2 nanti ya teman-teman sekalian ya. Apa kata ketua Insyaallah. FRB gitu ya. Nanti langsung bertemu langsung gitu ya. Yes. Oke, gimana untuk closing statement dari Kak Redi sendiri? Oke. Dalam hati yang paling dalam bahwa kami berjalan dan melakukan semua kegiatan ini atas dasar kemanusiaan, atas dasar masyarakat, atas dasar memanusiakan manusia. Kita hari ini berjalan sampai detik ini tanpa embel-embel apapun, tanpa dibayar, tanpa pamrih, dan semua memang kita melakukan hal ini atas dasar kemanusiaan. Dan hari ini kita khususnya FPKD Pasian menemukan tujuan kenapa kita harus di sini, menemukan tujuan kenapa kita harus berjuang dalam koridor ini. Kita hari ini menemukan bahwa arti kata khairun nas anfa'uhum linnas itu ada di Destana Kabupaten Sampang. Tepuk tangan dong. Itu ya teman-teman sekalian, sedikit tapi melekit gitu ya, dan gedip banget gitu ya. Kalau tadi kita senyum-senyum dulu, ditutup dengan yang deep talk banget gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bisa rangkum kembali ya dari awal percakapan kita bersama podcast pada kali ini mengenal lebih dekat Destana gitu, terkhusus dari Desa Pasian sendiri bersama Kak Redi dan Kak Ahyar. Sangat menarik teman-teman dan sangat bermanfaat bagi kita semua bahwasannya bagaimana kita bisa mengenal Destana mulai dari indikatornya yang banyak sekali namun bisa dirangkum nih dari penjelasan tadi, dan pula bagaimana nih sebagai pemuda harapannya gitu ya. Jadi harus bisa didukung gitu ya. Dukungan penuh dari masyarakat tuh sangat perlu gitu. Itu memang perlu teman-teman sekalian. Dan pastinya tidak lupa dengan dukungan dari pentahelix dari pemerintahan maupun multihelix seperti itu ya Kak sekalian. Dan perlu diketahui bahwasannya memang Destana ini sudah terbagi dari prabencana, bencana, dan pasca bencana, sehingga bagaimana nantinya kita bisa menyikapi hal tersebut dari isu-isu kebencanaan dan mitigasi kebencanaan. Itu ya, sepakat ya Kak Redi dan Kak Ahyar. Kalau udah sepakat, kita bisa tutup di podcast pada kali ini ya. Terima Yang mana kasih, banyak Mbak. sekali. Iya, sama-sama. Saya juga makasih. Sebenarnya saya sih yang makasih ya udah datang jauh-jauh ya. Berapa menit, jam?
1 jam. 1 jam. Ya karena masih muter dulu kan ya tadi ya. Jadi memang teman-teman sangat seru sekali pokoknya podcast pada kali ini, yang mana untuk podcast berikutnya bisa kalian saksikan, bisa kalian juga nerima notif selanjutnya nih ya dengan cara subscribe terlebih dahulu podcast FPRB Kabupaten Sampang, dan share juga nih, jangan lupa, itu yang terpenting. Nah sebelum tutup kita boleh jargon bersama kalau saya sudah menyuarakan FPRB Kabupaten Sampang, jawabannya salam tangguh, salam kemanusiaan. Bisa bersama. Oke, kameranya di tengah sana. Oke, boleh ya, bareng-bareng, tangannya di kepala ya kak ya, kita pemuda nih. Oke. Oke, bareng-bareng FPRB Kabupaten Sampang, Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, terima kasih atas kehadirannya Terima kasih, Mbak. Kak Ahyar dan Kak Redi yang sudah berkenan hadir, pastinya memberikan banyak manfaat dan ilmu baru gitu ya, kalau kita tahu bersama tentang Desa Tangguh Bencana. Maka dari itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Selaku host podcast pada kali ini, saya Ibtisam Nimazada pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.